Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bercerita dan sharing pengalaman aku seputar aku menjalani operasi sesar yang pertama. Yaps, aku melahirkan anak pertamaku dengan menjalani operasi sesar dengan metode ERAJ. Nah, di tanggal 10 Mei itu aku kontrol di rumah sakit yang biasa aku kontrol per bulannya. Dari awal masuk itu aku sudah diminta untuk dokter melakukan cek detak jantung bayi atau yang biasa kita sebut dengan CTG di ruang bersalin. A few moments later. Jadi aku belum melakukan USG sama sekali. Ternyata dalam 10 menit itu tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah pemeriksaan CTG, aku kembalilah ke USG. Di sana dijelaskan hasil dari USG tersebut. Ternyata air ketuban yang ada di dalam kandungan aku itu juga sudah berkurang karena emang usia kehamilannya sudah tua. Nah, dari dokter juga sudah memberikan opsi kita mondok dulu di rumah sakit tersebut dan kita lakukan induksi. Nah, tepat jam 11 itu aku pulang dulu, aku persiapan dulu, aku kabarin suami, kabarin orang rumah gitu, karena aku dan suami itu LDR, aku di Solo dan suami aku di Jakarta. Pulang itu aku cerita kenapa aku harus mondok hari itu juga gitu. Tapi dari dokter juga memberikan rentang waktu sampai habis Isya. Jadi setelah Isya aku diharuskan untuk sudah mondok. Habis Isya kita berangkat, yang berangkat itu aku sama ibu aku karena suami aku tuh masih di Jakarta. Aku udah ngasih tahu beliau untuk yaudah langsung aja ke sini karena ini udah mau masuk rumah sakit nih gitu. Nah, setelah itu kita di rumah sakit kita pendaftaran, kita cek lab dan juga administrasi lah untuk kita mondok di sana gitu. Jam 10 sudah selesai kita administrasi, sudah masuk di bukan di bangsal sih, kita masih di Ponek atau tempat mondok orang yang mau bersalin lah gitu. Di jam 10 itu masuklah ini induksi yang pertama. Dari obat itu dimasukkan 2 jam, aku nggak boleh kemana-mana, aku masih di tempat tidur. Nah, ternyata di 2 jam pertama itu aku benar-benar nggak merasakan apapun. One eternity later. Setelah dimasukkan induksi yang pertama, kita tunggu efeknya sampai jam 5 subuh. Nah, selama dari jam 10 sampai jam 5 subuh, itu benar-benar nggak ada rasain apapun, nggak ada keluar darah, nggak ada kenceng, nggak ada mules, apa lain sebagainya, seperti hal orang melahirkan biasanya, aku nggak merasakan apapun itu. Jam 5 subuh itu aku dicek dicek udah ada pembukaan belum, udah keluar di darah belum gitu. Akhirnya dicek pembukaannya itu benar-benar belum ada pembukaan, belum ada lendir darah ataupun flek. Nah, akhirnya aku dimasukkan induksi yang kedua. Dan di induksi yang kedua ini sebenarnya bekerja, cuma dia hanya bekerja beberapa jam aja setelah dimasukkan. Kan itu dimasukkan di jam setengah enaman lah. Habis itu bekerja tuh 30 menit belum bekerja. 1 jam udah tuh mulai rasain kenceng-kenceng, udah mulai sakit nih di bagian pinggul gitu. Induksi yang kedua ini kita evaluasi di jam 10. Jam 9 itu keluarga aku tuh datang jengukin gitu. Ada tante aku, ada simba aku, ada bude aku gitu. Kita bareng-bareng di situ. Terus aku ditanya tante aku, udah ngerasain kenceng belum? Udah pembukaan berapa? Aku bilang, ini udah kenceng, tapi kok kencengnya udah menurun, nggak merasakan sakit lagi gitu. Pas ditanya pembukaan aku jawab belum karena memang untuk evaluasi nanti jam 10 kan. Nah, tepat di jam 10 pagi aku dicek ke dalam lagi nih. Bener-bener dari jam 5 subuh sampai jam 10 itu tadi nggak ada sama sekali pembukaan. Nggak ada lendir darah dan nggak ada keluar flek atau sebagainya atau tanda-tanda untuk kelahiran normal di aku tuh nggak ada sama sekali. Dan akhirnya di jam 11 dokter memutuskan untuk aku harus operasi sesar. Di situ aku ngabarin suami aku harus operasi sesar di jam 2 siang. Nah, selama aku nunggu persalinan itu aku udah nggak boleh makan, aku udah nggak boleh minum, jadi aku puasa sampai jam 2. Ternyata operasinya mundur, jadi jam 4 sore. Jadi aku dari jam 11 sampai jam 4 sore itu aku benar-benar nggak makan sama sekali. Sebelum masuk operasi itu aku dipasangin selang kateter terlebih dahulu. Di situ benar-benar rasa sakitnya itu 100/10 lebih sakit dari
Mungkin rasa kontraksi yang aku alami habis itu udah selesai nih untuk prosedur dan lain sebagainya, administrasi di ruangan bersalin udah selesai. Akhirnya di jam 4 aku masuk ke ruangan operasi. Nah, di ruang operasi itu benar-benar hening, dingin gitu. Aku disuntik di daerah punggung itu sampai 2 kali, karena yang pertama itu gagal. Aku kaget, yang harusnya itu kita nggak boleh bergerak pada saat disuntik. Aku tuh kaget, aku bergerak kayak ya udah kaget sewajarnya gitu. Habis itu dilanjut suntik yang kedua. Nah, di suntik yang kedua ini berhasil, akhirnya operasi berjalan dengan lancar. Jam 4:25, alhamdulillah anak aku keluar dengan selamat, dengan sehat gitu. Nah, di situ aku melakukan IMD juga, walaupun hanya sebentar. Itu benar-benar rasanya tuh nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Rasanya tuh senang, sedih, terus kayak pengen cepet-cepet ketemu aja gitu. Harusnya di ruang operasi itu jam 6 tuh aku udah keluar, udah selesai, aku udah di ruang tunggu gitu. Tapi jam 7 itu baru selesai administrasinya. Jadi jam 7 aku baru keluar dari ruangan operasi. A few moments later. Tapi di situ suami aku tuh belum datang juga karena masih perjalanan di bis gitu. Perjalanan kan dari jam 3 sore dan sampai sini tuh di hari Minggu pagi. Dan dia tuh nggak melihat anak aku secara langsung untuk pertama kalinya. Dan dia dikirimin sih sebenarnya foto sama adik aku, tapi pasti rasanya juga beda melihat secara langsung sama melihat secara virtual gitu. Nah, itu mungkin cerita dari pengalaman aku menjalani operasi sesar melahirkan anak pertama aku. Nah, sebenarnya aku di usia kandungan 36 sampai ya mau melahirkan itu, aku sudah mengusahakan untuk kepala anakku ini ngunci di panggul gitu. Tapi qadarulahnya memang tidak ditakdirkan untuk persalinan normal gitu. Untuk usaha yang aku lakukan seperti yoga, berenang, kemudian jalan pagi, jalan sore, 30 sampai 1 jam per sesinya untuk jalan pagi atau jalan sorenya gitu. Jadi semua itu sudah aku lakukan untuk menjalani persalinan normal. Oke, segitu dulu sharing di video ini tentang pengalaman aku menjalani operasi sesar untuk melahirkan anak pertama aku. Mungkin teman-teman mau tahu tentang bagaimana persiapan aku untuk menjalani operasi sesar, bisa komen di video ini, nanti bakal aku jawab pakai video juga, kita bikin part 2-nya. See you in the next video. Terima kasih.